Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat. Materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang garis dan sudut. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada sebuah jembatan, yang kedua ada sinar dari sebuah senter, dan yang ketiga ada rel kereta api. Pada gambar jembatan, luas garis AB merepresentasikan jembatan yang menghubungkan sisi kanan dan kiri sungai. Kemudian yang kedua, di sini ada sinar dengan titik pangkal pada senter. Dan yang ketiga, rel kereta api yang saling berpotongan dan membentuk sudut. Yang pertama akan kita bahas yaitu titik garis dan bidang. Perhatikan di sini ada gambar titik A, garis G atau garis RS, dan bidang alfa atau bidang KLM. Titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, atau tidak mempunyai ukuran atau besaran. Titik dapat digambarkan memakai tanda nokta. Garis dapat direpresentasikan sebagai kumpulan titik, tidak berujung dan dapat diperpanjang di kedua arahnya. Sedangkan bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Kita perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada garis AB. A dan B di sini merupakan titik yang ada pada garis AB. Nah, yang dibatasi oleh A dan B ini disebut sebagai ruas garis atau segmen garis AB. Kemudian ada sinar AB di sini yaitu berpangkal di titik A. Dan yang terakhir sinar BA ini adalah sinar yang berpangkal di titik B. Berikutnya kita akan membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Contohnya, bagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian sama panjang. Yang pertama, buat garis dari titik A yang tidak sejajar dengan garis AB. Ukurannya 5 bagian sama panjang dan tandai setiap bagian dengan titik P, Q, R, S, dan M. Kemudian hubungkan titik B dan M. Buat garis-garis sejajar dengan garis MB dari setiap titik sehingga menghasilkan titik pada ruas garis AB, yaitu titik P1, Q1, R1, dan S1. Maka terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu AP1, S1Q1, Q1R1, R1S1, dan S1B. Untuk membagi ruas garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:3 atau 1:4, caranya sama dan hasilnya adalah berikut. A Q1 berbanding Q1B adalah 2:3. AP1 dan P1B ini 1:4. Berikutnya adalah perbandingan ruas garis. Aq1 per Q1B sama dengan 2/3. Aq per Qm sama dengan 2/3. Maka Aq1 per Q1B sama dengan Aq per Qm. Berikutnya ada garis-garis yang sejajar. PP1, QQ1, RR1, SS1, dan MB. Q1 per MB sama dengan 2/5. AQ1 per AB sama dengan 2/5 juga. Dan AK per AM sama juga 2/5. Maka kesimpulannya AK1 per AB sama dengan AK per AM sama dengan QQ1 per MB. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contohnya. Perhatikan gambarnya. Tentukan nilai X dan Y. Kita perhatikan. Untuk nilai X, kita ambil perbandingan AD per DB sama dengan AE per EC. 6/2 sama dengan X per 3. Kita kalikan silang.
Maka X sama dengan 6 kali 3 per 2, sama dengan 9 cm. Untuk Y, karena ada pada garis yang sejajar, maka kita ambil perbandingan AD per AB sama dengan DE per BC. 6 per 6 tambah 2, ya, jadi 6 per 8 sama dengan Y per 4. Kita kalikan silang, maka Y sama dengan 6 kali 4 per 8, sama dengan 3 cm. Materi berikutnya kedudukan dua garis. Perhatikan gambar berikut. Kedudukan dua garis ada yang sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Untuk yang sejajar, perhatikan gambar garis G dan H. Jarak titik pada kedua garis sama. Untuk yang berpotongan, perhatikan di sini gambar garis A dan B, garis M dan N, kemudian garis Q dan R. Itu merupakan garis-garis yang berpotongan. Kemudian garis yang berhimpit. Perhatikan gambar garis I dan J. Jarak titik pada kedua garis sama dengan 0. Yang terakhir, bersilangan. Perhatikan gambar garis K dan L. Terletak pada dua bidang yang berbeda. Setelah membahas garis, kita teruskan dengan sudut. Perhatikan gambar berikut, beberapa aktivitas atau suatu objek yang membentuk sudut. Sudut terbentuk dari dua buah sinar yang berpangkal pada titik yang sama. Kita gambarkan sebagai berikut. Misalkan ada sinar garis PA dan sinar garis PB. Berpangkal pada titik yang sama yaitu P. Maka titik P disebut titik sudut. Dan garis sinar PA dan PB disebut sebagai kaki sudut. Nama sudutnya disebut sudut APB atau sudut BPA atau sudut P. Nah, setelah membahas sudut, perhatikan jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip, besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ada sudut lurus, besarnya 180 derajat. Kemudian ada sudut tumpul, ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Setelah jenis-jenis sudut, kita pelajari hubungan antar sudut. Ada sudut-sudut yang berpelurus, X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut-sudut yang saling berpenyiku, X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Dan ada sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 3 dan sudut 2 sama dengan sudut 4. Pelurus sudut A sama dengan 180 dikurangi sudut A. Penyiku sudut A sama dengan 90 derajat dikurangi sudut A. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Kita jawab. Untuk mencari nilai X, kita perhatikan X ditambah 40 derajat sama dengan 90 derajat. Karena berpenyiku. Maka X sama dengan 90 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 60 derajat. Berikutnya untuk mencari Y. Kita perhatikan 3Y dan X ini membentuk sudut lurus. Jadi 3Y ditambah X sama dengan 180 derajat. 3Y sama dengan 180 derajat dikurangi X. 3Y sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. 3Y sama dengan 120 derajat. Maka Y sama dengan 120 derajat per 3 sama dengan 40 derajat. Dan yang terakhir untuk mencari sudut Z,
Perhatikan Z dan X di sini dua sudut yang bertolak belakang. Maka besarnya sama. Jadi Z sama dengan X sama dengan 60 derajat. Dari yang terakhir adalah hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Kita perhatikan gambar berikut, ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, membentuk 8 buah sudut. Ada sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Hubungan sudut-sudut tersebut ada yang sehadap, berseberangan, dan sepihak. Sehadap artinya menghadap arah yang sama, yaitu sudut-sudut A dan E, kemudian sudut B dan F, sudut C dan G, dan sudut D dan H. Kita perhatikan kedua-duanya lancip dan kedua-duanya tumpul, maka sama besar. Yang kedua adalah berseberangan. Ada dalam berseberangan dan ada luar berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut D dan E, kemudian sudut B dan G. Yang luar berseberangan, sudut A dan H, kemudian sudut C dan F. Ini juga sama, kedua-duanya tumpul dan kedua-duanya lancip, maka sama besar. Yang terakhir adalah sepihak. Ini juga ada dalam sepihak dan luar sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut B dan E, kemudian sudut D dan G. Sudut-sudut luar sepihak adalah sudut A dan F, kemudian sudut C dan H. Nah, untuk yang sepihak kita perhatikan ini yang satu lancip dan yang satu tumpul, maka hubungannya berpelurus atau jumlahnya 180 derajat. Kita perhatikan contoh soal berikut. Ada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Tentukan nilai X. Kita perhatikan 60 derajat dan 5X derajat ini hubungannya adalah luar sepihak. Dan jenis sudutnya adalah lancip dan tumpul. Maka 60 derajat ditambah 5X derajat sama dengan 180 derajat. 5X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. 5X derajat sama dengan 120 derajat. X sama dengan 120 derajat dibagi 5. Maka X sama dengan 24 derajat. Demikianlah pembahasan tentang garis dan sudut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.